Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Arta di program Inspirasi. Menariknya hari ini adalah bagaimana kalau para raja ketemu. Rajanya gadget, King Kevin dari planet gadget, dan rajanya Krishna oleh-oleh atau Raja Oleh-oleh dari Bali. Seperti apa obrolan mereka? Seperti apa inspirasi mereka kepada kita semua, dan apa manfaatnya yang bisa kita petik pertemuan para raja bisnis di Bali. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jadi kakek yang paling dinikmati menghabiskan waktu sama cucu? Kita kalau pergi ke berapa hari itu, 3 hari, 5 hari, apalagi 1 minggu keluar kota, pikirannya pasti kangen sama cucu. Makanya begitu dia datang dari Hong Kong, langsung kita culik, langsung aja sini. Langsung aja ke Next Showroom. Next Cafe. Next Cafe. Siapa punya Next Cafe-nya? Siapa punya Next Luxury Showroom-nya? Alfa. Ya, tanya dulu omnya. Semuanya punyanya Alfa. Wih, hebat. Apa yang mau di ini, Ji? Apa yang mau diberikan nilai atau pelajaran warisan kepada cucu, Ji? Nah, kebetulan nih cucunya Ji sangat mandiri, betul-betul mandiri, dan jarang nangis, dan jarang mau minta beli sesuatu. Dia memang kalau sehari-harinya, dia kalau mau tidur siang, dia inisiatif sendiri, tanpa disuruh oleh orang tuanya, kakeknya. Begitu juga, begitu bangun pagi atau bangun siang, tanpa nangis, dia langsung keluar, langsung ke lobi, nonton TV. Nggak pernah dia minta sesuatu, apalagi baru bangun, mau tidur siang, dia semua itu mandiri. Saya juga sebagai kakeknya kaget kan, belum pernah ngelihat anak kecil mau tidur siang, dia bisa mandiri sendiri. Begitu juga, begitu bangun siang, biasanya anak kecil itu pasti nangis, minta ibu atau bapaknya. Dia begitu tidur siang langsung masuk kamarnya, begitu dia bangun dia langsung ke ruang tamu. Ruang tamu duduk sendiri dia, dan nggak pernah gangguin siapa. Udah di ruang tamu dia duduk sendiri, mungkin dia pingin air atau apa, paling manggil tante, nenek atau siapa. Alfa bisa tidur sendiri ya? Bisa. Bangun sendiri? Bisa. Nangis nggak? Enggak. Nggak, masa nggak pernah nangis. Kalau Kak lihat sering nangis kalau bangun tidur. Pernah nangis nggak bangun tidur? Nggak pernah. Siapa yang paling galak di rumah? Hah? Apa? Ajiknya Alfa. Pekaknya galak nggak? Kalau pekak gimana pekak? Kalau pekak gimana? Bilang dulu. Aji kan sibuknya bisnis di mana-mana, Ji. Ada di Jogja, ada di Jakarta, Ya. di Bali banyak, Ji. Ya. Ada waktu buat cucu. Ya makanya gitu, kalau kita pergi seminggu begitu dia pulang, kalaupun kita belum ketemu cucu, biasanya video call dari luar kota. Ya. Kalau Ji sama cucu nih, apa yang Ji mau ajarkan kepada cucu? Di samping kemandirian tadi. Mungkin saya sebagai kakeknya ya, waktu untuk ngajarin cucu nggak sempat ya. Tapi saya salut sama anak-anaknya Ji, terutama bapaknya Alfa, ajiknya Alfa, dan ibunya ngajarin anaknya sangat mandiri. Sakit pun jarang nangis. Sakit pun Jarang nangis. Dia kalau sakit, dia sakit apa dia bilang, cuman jarang nangis dia. Paling ibu, Aji, peka apa sakit perut, paling ambil minyak gitu. Dia nggak manja orang. Iya. Wow. Gitu. Pagi-pagi Ji ngajak main cucu ke showroom. Bisnis showroom menurut Ji gimana, Ji? Mobil. Cucu itu ya, dia kalau kelebihannya, bedanya Ji di keluarganya Ji, anak-anaknya Ji ada cucu, pasti kalau Ji ngajak cucu atau kemana, pasti lebih selain main, pasti ngajak ke outlet. Sekaligus biar dia tahu kerja kakeknya, dia tahu karyawan-karyawan kita gitu. Artinya secara di lapangan dia pakai langsung. Dari kecil kita udah ajarkan. Nah, kalau bicara showroom, kita kan baru 2 bulan buka. Tapi kemarin hasil laporan rapat meeting kemarin ada profit, tapi masih kecil. Gitu. Bisnis oleh-oleh, Ji. Bisnis konveksi. Inspirasi buka showroom apa, Ji? Hobi aja. Kalau sebenarnya core bisnisnya adalah retail ya, retail oleh-oleh. Nah, kalau showroom yang tadinya kemarin hobi, ini kita nggak punya garasi, mobil kita kebanyakan. Udahlah,
daripada nggak ada garasi, mobil kita kebanyakan apa buka showroom aja. Dan istri juga sering marah-marah kan, karena kita sering beli mobil kan. Mobil aja dibeli setiap ini, kenapa nggak beli tanah atau apa gitu. Udah Bu, sekarang bukan untuk mobil pribadi, sekarang lebih ke showroom gitu. Kalau Ci melihat potensi bisnis showroom mobil gimana Ci? Bicara showroom dengan retail jauh lah. Jauh. Karena kita kan udah punya usaha core bisnis retail kan. Kalau retail itu pasti setiap hari itu kan ada konsumen yang belanja, jelas penjualan tetap. Sedangkan kalau showroom tuh itu hanya Tuhan yang tahu. Iya, rezeki kita hanya Tuhan yang tahu. Kapan orang datang, kapan orang beli mobil kan nggak tahu. Nah, nggak bisa ilmu pasti. Kalau retail kita Senin sampai setiap hari udah ada kepastian. Ya, itu bedanya retail dengan showroom. Makanya showroom itu selain modalnya juga besar, sebenarnya marginnya juga gede. Tapi kan kembali lagi tergantung hoki kan. Tapi yang jelas bisnis showroom itu kalau saya lihat modalnya terlalu besar. Kenapa stoknya saya lihat lebih banyak di Jeep ya? Nah, karena kita hobi, misalnya seandainya terjadi kalau nggak laku, ya udahlah kita pakai mobil sendiri aja. Itu sih. Artinya, dan di samping itu juga purna jualnya kalau Jeep nggak terlalu jauh turun. Artinya rasanya semakin lama kalau Jeep itu semakin langka, semakin klasik. Nilai jualnya semakin tinggi. Terjeleknya pun kalau kita buka showroom nggak jalan, nggak rugi-rugi banget amat gitu. Daripada mobil-mobil yang apa ya, yang betul-betul penghobi itu agak berat gitu. Ini karena mobil hobi, jadi ada investasi dan kedepannya punya nilai tambah terus. Iya, sebenarnya sih kalau nilai tambah sih tipis kemungkinan ya. Ini kan kalau showroom, namanya showroom kan perhitungan bulan dan waktu aja nih. Kalau semakin lama nggak laku, semakin berat kerugian kita akan semakin besar. Misalnya kan sekarang beli 5 bulan nggak laku, berarti kan otomatis samsat pajak jalan. Betul. Otomatis tahun jalan. Nah, makanya setahu saya, pengalaman saya baru 2 bulan, orang yang buka showroom tuh di akhir tahun pasti ngeri-ngeri sedap. Pada diskon besar-besaran, dan rata-rata pasti jual rugi di akhir tahun. Tapi kita dengar Aji buka showroom, sebelum punya showroom pun mobil udah banyak sekali tanpa tidak memiliki garase untuk tinggal. Ya, makanya kan motivasi buka showroom untuk garase apa untuk bisnis ya? Nah, makanya itu sering pertanyaan di teman-teman di Bali ya. Mungkin hampir rata-rata ya orang Bali bilang, itu bukan showroom, itu yang punyanya Aji, itu garasinya Aji dipindah gitu. Sebenarnya jujur kita showroom. Nah, kadang-kadang kan orang masih pada malu, takut datang ke sini kan, karena dilihat, oh mewah banget itu. Rasanya bukan showroom, itu pasti garasinya Aji. Sekali lagi saya tekankan, ini showroom, naik luxury showroom dan cafe. Nah, kita pasti akan punya strategi kan. Strategi kita kalau hanya showroom aja, pasti orang yang kesini pasti sedikit. Mungkin orang yang customer yang dari sini kan tujuannya paling lihat mobil atau memang tujuannya beli mobil. Nah, setiap hari kita kan biasa di retail tuh rame. Nah, caranya bagaimana ini biar showroom kita nggak menjadi hidup dan jadi orang bisa datang, nggak malu datang ke sini. Buatlah naik cafe. Nah, setelah buat naik cafe rame ya, terutama sore ke malam kan. Ya kalau showroom profitnya dapat sedikit, ditambah lagi naik HP kan lumayan gitu. Wih, bisa bersihin? Nggak bisa, nanti apa dimarah sama ibu. Kotor baju mahal nggak? Hobi jadikan cuan. Yang punya Krisna pasti selalu jadikan cuan. Nah, setelah dapat cuan, bagikan. Berbagi. Iya berbagi. Hobi dijadikan cuan. Setelah dapat cuan, kita berbagi. Kalau retail, hobi nggak aja? Kalau retail itu udah bukan hobi lagi ya. Itu udah bagian dari apa ya? Main bisnis Dan sumber rezeki kita di situ. Sumber penghasilan kita untuk keluarga di situ. Tulang punggungnya di situ. Krisna Nusantara oleh-oleh Jogja sangat ramai. Rame aja. Kita baru buka hampir 1,5 bulan. Itu sangat ramai, tapi daya belinya tidak sama sama Bali. Agak rendah di Jawa Tengah. Menurut apa? Krisna oleh-oleh Nusantara Jogja ramai nggak? Sepi. Wah, kok bilang sepi? Nggak pernah ke sana apa? Jangan.
Raja oleh-oleh sekarang ketemu dengan Raja Planet Gadget. Raja Gadget, King Kevin. Apa kabar Pak? Sehat? Ayo Pak. Apa? Biarin.